nyari yang aneh-aneh. Kadang-kadang mohon maaf kita kalau semua di majelis atau kita disuruh baca doa, terus kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kayak orang bodoh. Wah, tak pernah doanya ikut-ikut doa. Itulah doanya anak kecil. Anak PAUD Rabbana atina fid dunya. Jadi gengsi membaca doa ini. Nyari doa-doa yang bagus-bagus, yang panjang-panjang. Allahumma ja'alna minal muttaqin al-faizin alladziina khawfun 'alaihim wa lahum. Biar kelihatan, wah pintar. Doanya bersajak dan bagus. Padahal doa Nabi SAW ini walaupun ulang-ulang berapa kali dan walaupun gak panjang, tapi luar biasa. Doa yang sangat lengkap. Doa yang sangat lengkap. Dan kita belum tentu kalau berdoa itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ketika berdoa bisa tahu apakah ini sesuai dengan keadaan kita. Kayak sahabat tadi ini, dia doa minta supaya hukuman di akhirat dipercepat di dunia. Nah, doanya ini akhirnya nggak cocok buat dirinya. Akhirnya bisa membahayakan dirinya. Bisa membahayakan dirinya. Nah, ini kan bahaya kalau kayak gitu. Nah, kita baca doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas. Mayantikal hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu Allah. Allah yang mengajarkan dan Allah nanti yang akan mengabulkan. Ini passwordnya, dengan password ini engkau bisa masuk. Doa-doa Nabi itu sudah terhitung, sudah tertata, rapi, sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Sehingga kita baca tembus langsung doanya. Bahkan ketika kita rubah saja satu huruf, doa Nabi kita rubah satu huruf, itu sudah berbeda. Pernah sahabat diajari doa Nabi SAW, di situ Nabi mengajarkan wa nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat merasa yang cocok ini bukan wa nabiyyikal ladzi arsalta. Yang pas itu wa rasulikal ladzi arsalta. Rasul pas. Ya sudah saya rubah sahabat. Wa rasulikal ladzi arsalta. Diberhentikan sama saya. Aku tidak mengajarkan seperti itu. Wa nabiyyikal ladzi. Karena doa-doa Nabi semua sudah terukur, sudah wahyu. Jangan sampai dirubah sedikit pun. Kemudian ini satu pelajaran bagi kita. Kalau ulama mengatakan Nabi SAW itu mencari sahabatnya. Kalau sahabatnya tidak ada, gak sholat berjamaah atau gak hadir di majelisnya, beliau menanyakan. Ini bentuk kepedulian Nabi SAW terhadap umatnya. Bahkan satu riwayat ada seorang wanita yang biasa menyapu di masjid. Artinya dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang punya ilmu, bukan orang yang hebat ibadahnya, bukan orang yang ikut jihad. Dia cuma tukang sapu masjid. Ketika wafat, Nabi SAW tidak diberitahu. Dan Nabi SAW mencari kabarnya, di mana perempuan yang biasa menyapu masjid? Wahai Rasulullah, sudah wafat. Nabi marah. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Harusnya kalian beritahu aku. Nah, ini di sini Nabi SAW sangat memperhatikan sahabatnya, umatnya. Wa yazuru maridhum, kalau ada yang sakit dijenguk oleh Nabi SAW. Wa yu'allimuhum ad-din, diajarkan perkara-perkara agama kepada para sahabat.
Dan yang nggak kalah penting, wa yusawwib akhta'ahu. Nabi SAW itu menegur, mengingatkan kalau ada sahabat yang salah. Sahabat yang salah. Ini mungkin yang akhir-akhir ini banyak kita lupakan. Banyak sekarang perkara-perkara baru, hal-hal baru yang kadang-kadang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan sirah salaf, tapi kita lebih memilih diam. Tidak mau mengingatkan, tidak mau meluruskan. Nabi SAW tidak hanya mengajarkan ilmu kepada para sahabat, tapi juga Nabi SAW menegur, mengarahkan, meluruskan. Jadi kita wajib kalau ada kesalahan dilakukan oleh masyarakat harus mengingatkan, khususnya para ulama, khususnya para dai harus mengingatkan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Beberapa bulan yang lalu ada tragedi Israel menyerang ke Palestina. Tentu kita umat Islam sangat sedih, sangat susah, dan kita dengan jelas mendukung Palestina dan kita mengutuk dan membenci Israel. Itu sudah jelas. Tapi terkadang kita kadang-kadang terbawa, tidak mengerti. Kemudian kita itu nggak mau tanya, gengsi mau tanya, sehingga kadang apapun yang ada di media sosial kita ambil. Kemudian kita pasang di status, kita kirimkan ke orang, padahal yang dipasang di status, yang dikirimkan ini bid'ah. Jadi video tentang Palestina tapi lagunya lagu Syiah. Terus yang majang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah anti Syiah. Kan bingung ini. Palestina tapi lagunya lagu Syiah, ada keblok-keblokannya gitu. Husaini blok. Ini Sunni blok. Kenapa nggak mau nanya? Kadang-kadang juga yang ditaruh di status dikirimkan ke orang-orang fatwanya ulama Wahabi. Ini hamba Allah tak paham. Bagus. Mending prewoan itu hamba alim ini lah. Kadang-kadang ada amalia. Siapa orang yang di malam 1 Rajab sholat sunnah, rakaat pertama baca surat Baqarah, rakaat kedua baca surat Al-Maidah, subuh ini, maka akan mendapatkan ini. Nanti amalan di malam 9 Rajab begini, kemudian langsung diambil, langsung disebarkan. Nah, kalau yang disebarkan ini ternyata kebohongan, ternyata hadis maudhu, bagaimana dosanya? Maka harusnya kalau ada hal-hal yang baru yang belum pernah kita lihat, belum kita pernah dengar, tanyakan dulu kepada orang yang mengikuti, kepada para ulama. Jangan sembarangan. Kita kalau sekali saja mengirim masang status, kita bisa menyesatkan orang yang banyak. Ada hamba Allah yang nggak ngerti, akhirnya gara-gara lihat itu akhirnya sholat, sudah merasa biasa. Ternyata hadisnya hadis maudhu. Sudah masuk baca doanya, ternyata doanya orang Syiah. Baca doa ini doa. Dari mana dapatnya? Tak itu dari kitab mana? Kitab Google. Ternyata dapat di internet. Na'udzubillah.
Ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ini, innal ulama yuhdaj ilaihim hatta fil jannah. Jangan kita gengsi, jangan kita merasa tidak butuh dengan ulama. Karena kita akan membutuhkan para ulama walaupun nanti di surga. Umpama kita sekarang di dunia gengsi, nggak mau tanya sama ustadz ini, nggak mau tanya sama ulama ini, nggak mau tanya. Terus pokoknya saya lihat di sini bagus, isinya bagus, sudah saya amat gengsi. Seumur hidup nggak pernah tanya sama ulama, malas tanya ulama. Sudah capek, malu, gengsi, mending klik lalu keluar semua. Tulis itu hukumnya memegang Al-Quran tanpa wudhu bagaimana. Kemudian yang muncul pertama kebetulan situsnya Wahabi, boleh memegang Al-Quran walaupun dalam keadaan junub boleh dipegang minum. Seumpama kita gengsi tidak mau tanya itu, nanti di akhirat mau tidak mau akan tanya sama ulama. Kenapa? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kepada penduduk surga, tamannau, mintalah kalian wahai penduduk surga, mintalah apa yang kalian mau. Sekarang posisi di surga itu semuanya ada. Ini sama seperti orang yang sudah hartanya triliunan, villa ada, rumah ada, mobil banyak, lengkap. Terus ditanyain, sampai kepingin nopo? Bingung deh. Aku punya apa duit nanti? Apalagi di surga yang super lengkap, semuanya ada. Semuanya ada. Nah, ketika Allah menanyakan, engkau ingin apa? Aku beri. Itu penduduk surga bingung. Istana sudah ada istana. Sungai susu, sungai madu ada. Makan makanan sudah siap semua. Bidadari ada. Mereka bingung. Akhirnya di situ penduduk surga rame-rame datang kepada ulama. Kemudian menanyakan, bagaimana ketika Allah menawarkan kepada kita, engkau ingin apa? Apa yang kami jawab? Disitulah para ulama mengajarkan, mintalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu paling besarnya nikmat Allah di surga. Akhirnya mereka meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan, wa qina adzaban nar, jagalah kami, jauhkan kami dari siksaan neraka. Beliau mengatakan, ay bala tu'adzibna bil ma'asi qabla dukhulil jannah. Jangan engkau siksa kami terlebih dahulu karena perbuatan maksiat kami. Jangan engkau siksa kami terlebih dahulu, langsung masukkan kami ke surga. Karena penduduk surga itu ada yang masuk surga ibtidaan, ada yang masuk surga langsung. Sama-sama masuk surga, ada yang langsung masuk surga, ada yang terlebih dahulu disiksa di api neraka. Maka ketika kita baca doa ini, Rabbina adzaban nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan langsung ke surga. Doa ini syamil kamil. Kebaikan dunia ada semua di doa ini, kebaikan akhirat juga ada. Jadi mari kita amalkan doa ini, kita hidupkan kembali doa ini. Insyaallah kita mendapatkan kebaikan dunia wa akhirat.
ada di Mesir.